Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat bulan puasa bagi umat muslim yang melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Sekalipun puasa ini bukan hak paten umat Islam ya. Kalau mungkin ada orang lain yang dari selain agama Islam, dia melakukan puasa, insya Allah dia juga dapat fadilah dari puasa. Tanpa perlu harus dia menjadi seorang muslim. Karena bagi saya itu, merek itu nggak penting. Kalau saya mendapat suatu kebaikan yang ada dari selain muslim, maupun itu orang Kristen, Hindu, Buddha, saya ikutin. Dan sampai ini hari, semua kitab yang ada di umat agama itu, saya pelajari dan saya ikutin. Itu mungkin yang dibilang apa, kalau mau jadi sempurna ya kita harus ambil semuanya ilmu itu. Tanpa perlu kita, nggak boleh ngambil dari kitab lain. Itu bagi orang-orang yang beragama dengan berpikiran cetek aja. Cuma fanatik kebodohan aja. Semenjak bulan puasa ini, saya coba ingin melihat kondisi bangsa Indonesia. Saya melihat juga sudah mulai ada perbaikan lah, sudah makin dewasa. Maka ada perkataan, lewat dosa manusia menjadi dewasa. Jadi tidak ada pasti orang langsung jadi baik, itu enggak. Pasti pernah mengalami sesuatu hal yang buruk. Nah, dari keburukan itu dia berpikir, introspeksi. Saya tidak boleh mengulangi keburukan itu. Disitulah mau dibilang manusia itu menuju kesempurnaan. Kalau kita tidak ada progres lebih baik, berarti kita gagal beragama. Kalau ada orang beragama sudah merasa sampai tujuan, itu orang yang gagal. Jadi orang tidak boleh merasa dirinya sempurna. Nah, dalam suasana puasa ini saya melihat ada ketenangan. Jadi beragama itu perlu kasih sayang, perlu menghargai orang. Apalagi puasa itu termasuk ibadah ritual. Itu bentuk penghambaan. Kalau bentuk penghambaan itu apa? Tidak boleh ada intervensi dari orang. Dan tidak boleh menghukumi orang lain. Karena penghambaan itu bentuk private, hubungan dia dengan Tuhannya. Cukup dia yang tahu dengan Tuhannya. Istilahnya kalau katanya Ali bin Abi Thalib, jangan Anda pamerkan ritual Anda. Tapi simpen tuh penghambaan Anda sama Tuhan, seperti Anda menyimpan aib Anda. Jadi nggak perlu sosialisasi, saya seorang berpuasa supaya orang lain tahu. Nggak perlu tahu, cukup diri saya sama Tuhan. Nggak perlu pamer, maaf ya, saya pakai pakaian muslim atau apa. Sudahlah, pakaian itu bagi saya nggak penting. Nggak usah berubah lah, bulan puasa dengan bulan biasa. Tetap biasa aja. Bulan puasa ini bukan Tuhan ingin membuat orang manusia itu lapar, enggak. Tapi di sini bulan rahmah, bulan kebaikan. Yang kita harus manfaatkan. Puasa itu apa? Gimana kita bisa lapang dada. Kita tidak menebar kebencian. Kita membawa kedamaian. Itu yang hakikat puasa yang sebenarnya. Bukan perut laparnya. Nah, kita sambut bulan Ramadan ini untuk kita bisa lebih baik. Enggak menuntut sempurna. Istilahnya kalau Anda dulu sebelum bulan puasa, Anda punya kesalahan 10, di dalam puasa Anda cuma bisa lakukan 9, 1 sudah berkurang, itu sudah sempurna. Nggak harus semuanya baik, enggak. Jadi enggak setiap orang tuh harus diukur dengan seorang kiai menghukumi seorang awam, harus sama. Ini jungkir balik. Nah, puasa muslim lain. Muslim sahur. Sahur. Kita sahur. Hah? Sahur. Oh, sana kita sahur. Mana softtek kata buat softtek? Oh, apa yang maklumat Ramadan? Sahur ya, oi. Siap penghargaan, siap. Apa yang maklumat gimana? Ayolah. Siap. Udah kenalan kita. Itu malah ditutup tuh. Itu malah ditutup. Janganlah Anda melakukan suatu ibadah dengan rasa ketidaksukaan. Kalau ada orang nggak puasa, saya nggak boleh menghukumi. Karena dia mungkin belum sampai ke situ. Saya mungkin sholat bisa 5 waktu. Ada orang sholat cuma mungkin bisa seminggu sekali, itu sudah baik buat dia. Karena penghambaan itu tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Seperti orang hubungan suami istri. Tidak boleh ada intervensi. Apa perlu Anda berkata sama orang, saya semalam habis kumpul sama istri? Nggak perlu. Cukup buat diri Anda. Anda jaga. Lah inilah hakikat puasa itu, ibadah ritual itu bentuk penghambaan, harus datang dari diri sendiri. Tidak boleh ada yang maksa siapapun. Sekalipun orang tua kepada anak nggak boleh.
Dan orang kalau tidak melakukan itu bukan berarti dia tuh buruk. Jadi begini loh maksud saya, Anda ini beragama itu yang enak. Jangan Anda beragama merubah Anda jadi Tuhan. Agama diturunkan kepada manusia Pak, untuk secara personal, bukan untuk ngurusin orang lain, bukan untuk mengadili keimanan orang lain. Apalagi hal-hal ritual itu sangat private. Andaikan saya puasa, ada orang nggak puasa, saya harus hargai. Seharusnya orang yang berpuasa itu menghargai orang yang tidak puasa. Kalau ada orang puasa minta dihargai manusia, berarti Anda bukan ibadah. Cukup yang menilai Anda itu adalah yang maha kuasa tadi itu. Aneh masa ibadah untuk dihargai manusia. Nggak ada sopan santunnya kalian ini. Bubar! Tutup! Di luar bulan puasa saya kapan pernah mengganggu? Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau mau buka sore, nggak perlu pakai kursi-kursi kayak gitu. Sore silakan buka jam 5. Sore buka boleh? Sore buka silakan jam 5, nggak perlu pakai kursi. Ya, siap. Itulah. Jadi agama cuma hanya apa? Mau dijadikan kostum. Oh, saya puasa. Oh, saya negur orang supaya nggak puasa. Itu Anda lancang. Sama halnya tadi Anda ikut campur rumah tangga orang. Suami istri nggak perlu Anda ikut campur. Kamu harus kumpul tiap hari sama suami istri. Itu nggak boleh. Monggo Anda bisa tiap hari kumpul sama istri. Tapi nggak setiap orang bisa kumpul sama istri tiap hari. Itu kondisional. Maka hukum fikih itu Tuhan apa? Menghukumi sesuai dengan pengetahuan dan ilmunya. Tidak bisa orang disamaratakan. Beda orang, beda perilakunya Tuhan. Nah, di sini saya lihat bangsa Indonesia sudah mulai baik. Saya keliling tiap hari jalan sore. Saya melihat indah kok. Ada orang nggak puasa, emang kok saya harus hargai. Karena tidak boleh masuk. Melihat lagi hikmah dari puasa tadi. Tolonglah yang punya kelebihan harta. Ini di bulan ini. Anda keluarkan harta Anda kepada orang lain. Anda bantu kepada orang lain. Nggak miskin. Istilahnya kalau Anda keluarkan harta Anda nggak miskin. Tapi Anda bisa menyenangkan orang lain. Buat apa sih daripada Anda tiap hari makan mewah, makan mahal? Maaf, yang keluar cuma kotoran. Tapi kalau makanan itu Anda berikan kepada orang lain, itu abadi itu nilainya. Maka dalam satu ayat, barang siapa bisa menghidupi seseorang, Anda seperti menghidupi semua manusia. Jadi agama itu kemanusiaan. Bukan ribut di Tuhannya. Saya perhatiin orang beragama ini tiap hari ributnya membicarakan Tuhan terus. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha. Orang sudah tahu. Akhirnya apa? Dia lupa mengurusi diri dia sendiri. Tuhan terus dibicarakan, tapi akhirnya lupa ngurus diri dia sendiri. Kalau saya malah takut bicara Tuhan terus. Kenapa? Munafik saya. Apa? Saya masih jauh dari kesempurnaan. Lebih bagus apa? Saya urus pribadi saya. Apa caranya? Pernah apa enggak saya merasa kalau ada orang tuh kena musibah, saya merasa sedih? Atau kalau saya punya, ini saya bantu orang. Itu agama, itu bertuhan. Karena sifat kasih itu ketuhanan. Sifat kasih itu merasa duka, merasa kasihan, merasa ingin membantu, itu ketuhanan. Kalau tanpa itu kita nggak kenal Tuhan. Coba Tuhan tanpa manusia, Anda nggak bisa ke Tuhan. Manusialah yang menjadikan Anda bisa bertuhan. Karena tadi di saat saya menolong orang lain, saya di situ bertuhan. Karena apa? Sifat kasih ini itu sifat Tuhan. Harusnya apa? Kita menolong, kita membantu. Jangan takut miskin. Agama itu sebaik-baik manusia yang bermanfaat orang lain. Jangan bulan puasa cuma menghabiskan hidupnya di masjid, dikir. Tuhan nggak mau itu. Puasa malah malas kerja, nggak mau itu. Tetap nggak usah berubah, kehidupan biasa aja. Mau cuma nahan perut pagi sampai sore, nggak kiamat toh. Semua orang juga mampu. Sementara orang di Afrika lihat, puasa malah bisa seminggu sampai kurus, sampai busuk lapar. Ini masih boleh makan habis maghrib. Apa sih yang diberatin? Jadi jangan puasa ini terpaku oleh perut kosong aja. Tapi sifat insan Anda, sifat kemanusiaan Anda, tolong dikeluarin. Nggak usah ribut-ribut Tuhan, nggak usah banyak-banyak ritual, enggak lah. Tuhan nggak akan apresiasi orang cuma menghabiskan waktunya di masjid doa. Bukan, doa itu bukan dari ucapan. Yang dibilang doa, hakikat doa itu apa? Ya amal hati itu. Kalau Anda dalam puasa ini nggak pernah ingin menolong orang yang keadaan susah, atau Anda nggak punya perasaan orang susah, apalagi saya lihat banyak orang korupsi, itu sebenarnya dia tuh menyembah setan, bukan menyembah Tuhan. Bukti orang tuh menyembah Tuhan itu apa?
Di saat Anda punya belas kasih, di saat orang lapar, Anda ikut lapar. Ingin nolong orang, inilah di bulan puasa. Mau lebaran, keluarkan harta Anda. Itulah hakikat puasa. Jadi nggak perlu Anda berpuasa, besok ada orang nggak puasa, Anda marah. Itu Anda nggak berpuasa. Itu diuji. Jadi yang harus Anda hormatin orang nggak puasa. Kan Anda mau ibadah. Orang yang belum ibadah, Anda hormatin loh. Anda nggak usah berubah jadi Tuhan terus menghakimin orang. Puasa Anda juga belum tentu diterima. Kalau puasa cuma hanya nahan lapar aja, ya apa gunanya? Makanya ada Nabi mengatakan ibadah Anda setahun, ibadah ritual belum tentu bermanfaat. Tapi di saat Anda merenung, Anda terus melihat orang perlu Anda tolong, Anda memberi tolong, Anda mengeluarkan duit Anda, itulah Anda berpuasa di situ. Jadi saya pikir di bulan puasa ini, mari kita jaga persaudaraan. Karena di agama lain pun juga ada aturan juga berpuasa. Beda waktunya dengan Ramadan, enggak apa-apa. Jadi dalam setahun itu ada ibadah ritual puasa. Dunia ini jadi seimbang. Kalau nggak salah saya di Katolik, kalau nggak salah 40 hari ya Pak. Mereka punya. Jadi setiap agama itu punya nilai-nilai tersendiri. Kita nggak perlu mengadili. Dan kita merasa umat Islam punya Ramadan, terus non-Muslim enggak. Itu Anda justru nggak beragama. Masing-masing punya caranya. Makanya kalau mau melihat orang itu berdoa, jangan suka menghukumin orang berdoa itu menghadap Tuhannya dengan saya sebagai orang Muslim, itu nggak benar. Masing-masing punya caranya sendiri, masing-masing punya keindahan sendiri. Tuhan nggak lihat kata-kata kita. Apa yang dilihat sama Tuhan? Hati kita. Buat apa Anda tiap hari kostum Islami, jidat Anda hitam, tapi amal Anda, perilaku Anda, hubungan Anda sama orang tuh Anda jauh dari kebaikan, itu Anda belum beragama. Jujur aja, saya melihat orang beragama ini cuma sebatas di mulut toh. Kalau diuji sedikit yang beragama. Bahwa intinya satu, Anda beriman kepada Tuhan, di mana Anda juga mengasihi manusia. Sejauh mana Tuhan tuh sayang sama kita, sejauh mana kita sayang kepada manusia. Itu ukurannya. Kalau Anda tidak punya keinginan baik menolong orang, berarti begitu juga Tuhan tidak akan dekat kepada Anda. Itu sudah hukum sebab akibat. Maka dari itu saya bilang di bulan puasa ini saya tetap apresiat. Umat Islam sudah mulai meningkat derajatnya. Yang dulu suka ganggu warung, biarin orang usaha. Ada kemarin segelintir orang buka warung disuruh tutup, orang buka gorengan disuruh tutup. Dia mau cari untung dari gorengan. Saya kalau ada tamu saya ke rumah saya tawarin makan. Kenapa? Siapa tahu dia musafir. Enggak harus saya pegang, enggak. Saya tawarin makan. Saya enggak terganggu dengan makan orang. Kenapa? Saya berpuasa ini enggak perlu dinilai orang. Enggak perlu dihargai orang. Cukup yang atas sama saya. Insya Allah saya itu masih dapatlah fadilah puasa. Nah itulah. Perlu beragama ini kalau orang nggak menggunakan akal akan acak-acakan. Agama ini sempurna apabila orang menggunakan akalnya. Lah nilai-nilai ibadah ritual itu tadi janganlah Anda masuk urusan ibadah ritual. Nggak usah Anda menghukumin orang. Orang nggak puasa Anda hargai. Nggak usah Anda musuhin. Orang nggak sholat nggak apa-apa, nggak usah Anda urusin. Jangan lihat kalau melihat agama ini jadi ritual, akhirnya jadi sempit nih agama. Apa? Harusnya agama itu sisi kemanusiaan tadi itu. Ada orang nggak sholat, Anda merengut. Lo ngapain? Biarin. Karena sholat itu nomor 2 kalau di agama. Di era Nabi Muhammad, 13 tahun kenabian Muhammad di Mekah itu tidak ada perintah ritual. Itu sisi manusia bekerja ke sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Apa? Menegakkan keadilan tadi itu. Ritual itu ada di Madinah. Ritual itu apa? Jadi manusia dulu, baru Anda ritual. Tapi sekarang agama ini terbalik. Ritual dulu, baru manusia. Akhirnya beragama jadi horor. Besok melihat orang nggak sholat subuh 5 waktu, menurut Islam, agama lain, oh Anda kafir. Dia punya cara ritual sendiri. Anda tidak perlu urusan itu. Tuhan tidak menyeragamkan ritual. Tuhan tidak menyeragamkan cara berdoa. Enggak. Hubungan Tuhan itu sama saja siapapun yang berdoa. Mau dia muslim, mau siapapun. Tuhan tidak beragama. Jadi nggak usah Anda makarin Tuhan miliknya umat Islam atau miliknya agama lain. Nggak ada. Tuhan milik semua ciptaan. Lah inilah saya pikir dalam puasa ini saya tetap
appreciate lah bangsa Indonesia ini. Saya lihat sudah tidak lagi ada demo-demo nyerang warung. Biarin. Kalau perlu ada orang yang buka warung, Anda bantu. Karena dia hidup untuk cari makan. Anda yang marah itu kan Anda merasa sudah punya simpenan, punya duit. Kok agama harus horor? Kok agama itu harus marah? Nggak ada Nabi dakwah, Nabi marah. Di era Nabi banyak orang yang nggak puasa. Nggak ada riwayat Nabi itu menghancurkan warung. Nabi itu berdakwah dengan santun. Biarkan mereka hidup. Pokoknya bagi saya, syiarkan agama itu dengan kasih sayang. Kalau Anda beragama tidak bisa dengan cinta, Anda dengan kebencian, lebih bagus tinggalkan agama Anda. Karena agama itu cinta. Nah, cinta itu apa? Kasih sayang apa? Tidak mengambil manfaat dari orang lain. Dia memberi manfaat. Saya memberikan kebaikan kepada siapapun tanpa saya berharap apa? Imbalan. Itulah cinta. Tapi kalau memberi untuk penghormatan, ya biarinlah. Itu masih level-level biasa aja lah. Jadi saya pikir di bulan puasa ini bukan kita mau berebut pahala, tapi kita coba memanusiakan manusia diri kita ini. Yang dulu di kita lebih banyak pri kebinatangannya. Kita mengklaim agama, sebenarnya kita pri kebinatangan. Kita ego, kita merasa dengan sembahyang sudah cukup, kita makan senang-senang di rumah sendiri, kita numpuk orang, itu kebinatangan. Begitu Anda beriman kepada Tuhan, Anda harus mengasihi manusia. Sebab manusia Anda bisa mendapat rahmat Tuhan. Tapi Tuhan cuma minta Anda memberi manfaat pada orang lain. Karena setiap manusia itu ada ruh Tuhan. Wa nafahtu min ruhi. Jadi yang dibilang Baitullah itu bukan masjid, bukan meramaikan masjid, bukan pergi haji, bukan ribut-ribut umroh. Yang dibilang Baitullah, setiap diri manusia itu ada ruh Tuhan. Inilah Baitullah. Senengkan manusia. Hanya satu, sedekah. Saudara kita yang menemani masih hidup. Besok di saat Anda mati, semua anak Anda meninggalkan Anda di kuburan. Semua teman meninggalkan Anda. Di saat Anda sendirian, siapa teman yang itulah sedekah Anda di dunia. Itu teman satu-satunya di alam kubur. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita makin dewasa. Kita lebih punya jiwa kemanusiaan lebih tinggi. Karena agama tanpa kemanusiaan itu hanya kebiadaban. Yang sebenarnya kalau Anda beragama tidak punya pri kemanusiaan, berarti Anda bukan nyembah Tuhan. Anda nyembah iblis. Itu aja. Saya cuma mengucapkan kalau Anda kan pernah salah kata dalam selama ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Salam.